Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat tullab. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan, dan terutama kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak soleh yang Ustadz cintai karena Allah, semoga semoga di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dengan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan selalu mempelajari Al-Quran. Baik. Sebagai awal mukadimah, Ustaz akan sampaikan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sering Ustaz ulangi dan ulangi. Kenapa Ustaz sering ulangi? Agar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita laksanakan, kita amalkan, dan kita dakwahi kepada saudara-saudara kita, ibu kita, dan keluarga kita. Baik. Hadis yang pertama yang Ustaz akan sampaikan adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik orang di antara kita semua kaum muslimin adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan selalu mengajarkannya. Dari hadis ini anak-anak saleh yang Ustaz cintai karena Allah, mari kita berusaha sebagai orang yang selalu belajar Al-Qur'an. Kita belajar Al-Quran dari kecil sekarang sampai kita akhir hayat kita, supaya kita termasuk orang yang sebaik-baik orang di antara kaum muslimin. Nasihat yang kedua adalah kita harus memperbanyak baca Al-Quran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca wahai umatku, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran yang kita baca karena Allah akan datang nanti di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Syafaat adalah akan menolong, pertolongan. Itu bacaan yang kita baca karena Allah akan datang kepada kita untuk menolong kita, menaungi kita di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Maka pada saat itulah bacaan Al-Quran yang kita baca karena Allah akan datang, akan memberikan syafaat kepada kita semua, kepada siapa yang membacanya. Semoga kita, Ustaz dan anak-anak yang soleh di rumah, ibu bapak kalian, orang-orang tua kita, termasuk orang yang sering membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, dan akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dengan bacaan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kedudukan seorang penghafal Al-Quran nanti di hari kiamat. Semoga kita, anak-anak soleh, Ustaz di sini, dan semua kaum muslimin masuk ke dalam surganya Allah. Pada saat itu, ketika kita masuk dalam surga, dan itu adalah cita-cita terakhir kita dalam kehidupan ini, adalah masuk ke dalam surga. Dikatakan nanti di hari kiamat, di surga Allah Subhanahu wa taala, yuqalu li sahibil Quran, akan datang suara nanti di hari kiamat di surga, akan datang suara kepada siapa? Kepada sahibul Quran, yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Iqra' wartaqi, baca kemudian naik terus. Baca Al-Quran, hafalin katanya. Baca, kita disuruh baca. Bagaimana mungkin kita bisa membaca di hari kiamat nanti kalau kita nanti di dunia ini kita tidak perbanyak menghafal Al-Quran? Tidak mungkin. Karena kehidupan kita nanti adalah cerminan kita kehidupan di dunia ini. Maka mari anak-anak soleh yang soleh
kita perbanyak menghafal Al-Quran sehingga nantinya kita termasuk orang-orang yang dikatakan dalam hadis tersebut iqra wartaqi, baca kemudian naik kedudukan kita di atas surga. Baik. Itu nasihat yang 3 nasihat yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya pada pagi hari ini kita akan masuk kepada materi kita, yaitu kita lanjutkan surat At-Tahrim ayat ke-12. Ayat ke-12. Baik. Saya akan bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Satu lagi. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Satu lagi. Perhatikan anak soleh. Wa Maryam ibnata Imran allati Imrana. Ro itu panjang ya. Allati ahsanat ya, allati ahsanat panjang sekitar 3 harokat ya. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Satu lagi sekali lagi. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Wa saddaqat, da ini harus ditasdidkan ya. Wa saddaqat bukan sodako. Wa saddaqat mirruhina. Kemudian di kalimati rabbiha. Ini ada tasdid sana ya, agak ditekankan ya. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Baik. Demikian tadi materi kita, yaitu surat At-Tahrim ayat ke-12. Nasihat Ustaz, marilah anak-anak soleh yang dirahmati oleh Allah, yang saya cintai, mari kita mulai semua aktivitas kehidupan kita awali di pagi hari kita dengan membaca Al-Quran. Kita mulai semua aktivitas dengan membaca Al-Quran. Agar kenapa? Agar kehidupan kita dari pagi sampai malamnya membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi kita dan bagi kehidupan kita, dan mencapai kepada surganya Allah nanti. Kemudian untuk penutupnya adalah mari kita baca dengan baik, kemudian benar, kemudian usaha untuk hafal. Sering-sering dibaca, kemudian diperdengarkan nanti sama kakaknya yang sudah agak fasih baca Al-Quran, kemudian usahakan dihafalkan ya. Jangan lupa di store kepada ustadznya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.